Apa dalil mengambil baiat itu ada? Itu ternyata di Quran ada. Dulu semua mursyid kalau ngambil talqin zikir dan baiat itu bacakan ayat ini. Surat Al-Fat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yubayyi'unaka. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil sumpah setia kepada engkau wahai Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah wafat, pewarisnya sampai ke mursyid yang ada. Innama yubayyi'unallah. Mereka sebenarnya sedang mengambil sumpah setia kepada Allah. Jadi mursyid ini harus tahu jalan kepada Allah. Sehingga tangan dia terkoneksi dengan yadullah. Kita gak usah terjemahin yadullah. Apa arti yadullah? Tangan Allah. Terantum bayangin lagi tangan. Bukan. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim. Yadnya Allah di atas tangan mereka. Ya. Terus sampai akhir ayat. Ya. Ini dalil bahwa baiat itu ada di Quran, ada di hadis. Nah, dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW kadang membaiat perorangan, kadang membaiat jamaah. Ada yang menarik, Nabi itu sebelum hijrah itu sudah baiat Khadijah, baiat Ali, baiat Abu Bakar. Sudah dibaiat semua tuh. Berarti perorangan. Lalu dalam perkembangan ada baiat yang dilakukan di rumah Baitul Arqam. Berarti ada macam-macam baiat. Ada periodik. Setelah itu berkembang, datang utusan dari Madinah 12 orang. Itu baiat Aqabah pertama. Karena tempat baiatnya di Aqabah. Diam-diam itu Pak. Diam-diam walaupun kemudian menyebar. Lalu baiat Aqabah kedua sekitar 70-an orang. Nanti Al-Imam Al-Mahdi mungkin juga sudah akan melakukan proses ini. Sebelum dia muncul diislah oleh Allah, itu akan terjadi proses ini. Sebelum puncaknya nanti ada baiat di Masjidil Haram di Mekah di belakang Rukun Yamani. Yaitu di belakang Maqam Ibrahim. Di situ ya, atau antara Maqam Ibrahim dan Rukun Yamani. Di situ nanti ada baiat. Siapa yang membaiat beliau? Disebut mereka pewaris Ahlul Badar. Jumlahnya sekitar 313. Itu yang gelombang pertama yang besar. Nanti akan terus datang dari mana. Begitu Pak. Jadi jangan terburu-buru dulu ya. Orang-orang kan gak sabaran. Udah gak sabaran. Ada berita dikit, oh kayaknya nih Panji hitam nih. Belum, ntar dulu. Masih ada space. Covid-nya belum beres kok. Ini enggak? Baik. Berarti ada baiat fardi, ada baiat jama'i. Baiat arti baiat sumpah setia. Yang berhak ya Rasulullah. Ar-Razi gak berhak Pak. Ya. Aneh gak pantas. Siapa yang pantas? Mursyid. Mursyid itu cuma ngambil berkah. Ambil berkah aja mursyid. Kecuali mursyid dia bisa membawa murid kepada Allah. Silakan antum ngambil baiat orang. Ini mursyid aja masih was-was. Sholat aja belum khusyuk, hati aja masih banyak dengkinya, masih banyak ghaflahnya, ngambil baiat orang. Terus mau dibawa kemana tuh murid? Maka saya mengajak diri saya sendiri dan antum, mungkin di luar sana yang praktisi tarekat, ya, ukur-ukurlah diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Ukur dulu dirimu, pantas enggak? Enggak pantas Pak kita. Saya menganggap diri saya enggak pantas. Kalau antum merasa pantas silakan. Ya.
Oh saya sudah punya ijazah 10, enggak. Ya. Lalu paket baiat itu biasanya ada perjanjian. Akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu ya. Intinya sebenarnya adalah sumpah setia, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Itu dia. Yang ditambah-tambahin Pak. Ini ada yang asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, anna mursyidi waliullah. Nah, ini nambahin namanya. Ini udah mulai muncul nih, ya. Udah mulai muncul. Dulu di Jiran itu ada namanya Darul Arqam. Itu difatwakan sesat di sana karena dia syahadat asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah wa anna fulan waliullah. Itu. Walaupun sebenarnya itu tidak merusak syahadat pertama dan kedua, tapi bagi orang-orang yang sensitif itu dianggap menambah-nambahkan. Ini saya dengar beberapa thariqat sudah mulai begitu. Kecuali mursyidnya kutub. Bukan kutub kupret Pak. Ya, kutub. Wali kutub boleh. Kalau wali kutub, pasti kutub yang lain tahu. Ciri-cirinya orang ini disepakati kewaliannya oleh para wali. Karena wali mengerti siapa wali. Apalagi paket dari baiat. Nah, ada setelah itu, namanya talqin. Apa arti talqin? Bimbingan zikir. Kalau seorang bayi belum bisa makan, disuapin nggak sama bapak ibunya? Disuapin. Seorang murid yang masih baby, yang baru, belum bisa mandiri, disuapin sama gurunya. Itulah sebabnya mursyid itu abul muridin, bapaknya murid. Maka mursyid itu boleh dipanggil ayahanda, boleh dipanggil abi, abati, walidi. Seperti di Jawa itu Romo Kiai, ya gitu ya. Kalau di Sumatera itu biasanya manggilnya ayah, abah. Di Sunda manggil abah ya, abah anom, itu kan ada kan? Abah sepuh. Itu panggilan akrab sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggris ya, father. Ya, itu kan artinya sama. Jadi talqin ini perlu. Nah, seorang mursyid nggak mungkin langsung mentalqin. Dia lihat dulu isti'dad ruhiyah si murid. Kesiapan murid. Ada murid yang bisa langsung dikasih talqin, ada yang tidak. Kenapa? Talqin itu ibarat kita nanam biji atau nanam padi. Ini orang kota semua ya, pada nggak ngerti kali ya. Kalau saya dulu pernah nanam padi sawah. Itu sebelum sawahnya ditanamin, bekas panen sebelumnya, tanahnya keras nggak? Diapain? Dibajak dulu Pak. Membajak sawah sebelum ditanami itu namanya prakondisi talqin. Itulah fungsi tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu paketnya sebelum talqin, saat talqin, setelah talqin. Seorang murid, kolbu dia itu seperti sawah, gersang. Harus dicangkul dulu, dibajak sampai lembut. Kalau sudah lembut, diairin. Sudah diairin, lalu benihnya ditanamin atau tancepin. Itulah talqin. Jadi apa arti talqin? Menancapkan biji kalimah tauhid ke dalam kolbu murid. Itulah yang dimaksud dalam surat Ibrahim. Syajaratun thayyibah, kalimatun thayyibah, ya. Bahwa kalimat yang indah itu, kalimat yang bergizi ini la ilaha illallah, itu ditanam
dalam kalbu murid. Dia seperti pohon. Makanya orang-orang ahli kasyaf itu kalau antum baca la ilaha illallahnya ikhlas, itu ada pohon tumbuh, terlihat sama dia. Jika di dalamnya ikhlas, itu pohon langsung berbuah. Bukan di sini berbuahnya, di surga. Beberapa ahli kasyaf dulu melihat, tapi mereka bingung, dikira hadis, padahal bukan hadis. Dari kalimah itu muncullah Allah ciptakan malaikat bersayap. Terbang. Ada juga yang melihat begitu, dikira hadis Nabi. Bukan, itu bukan hadis Nabi. Itu kasyaf, visualisasi yang terlihat oleh orang yang kolbunya sensitif. Ya, kalau nggak punya ilmunya jadi halu. Hati-hati Pak ya. Jadi perlu nggak talqin zikir? Kalau bagi saya talqin zikir wajib. Karena Nabi mentalkin para sahabat. Coba kita lihat riwayatnya. Pertama riwayat Imam Ahmad, Tabarani, dan Bazzar. 3 riwayat. Ini disahihkan oleh Imam Al-Haythami. Dari Shaddad ya, bin Aus dan Ubadah bin Samit. Apa kata beliau? Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, hal fikum gharib? Ada orang asing enggak? Ya, ini ahlul kitab. Kata rawi ahli kitab. Tapi kalau saya menjelaskan enggak mesti ahlul kitab, tapi orang-orang awam atau orang-orang musyrikin. Lalu kami menjawab, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata beliau? Kata Aus, kami diperintahkan menutup pintu. Kalau sekarang matiin lampu, gitu ya. Biasanya kalau orang mau talqin tuh, itu dibuat kondisi sesenyap mungkin, senyaman mungkin. Jangan sampai lagi zikir nanti ada yang ngetuk-ketuk, buka pintu gitu. Maka dikunci pintu, bighalqil bab. Nabi memerintahkan untuk agar pintu dikunci. Faqal, lalu Nabi mengatakan, irfa'u aydiyakum, angkat tangan kalian. Angkat Pak, itu modalnya. Lalu Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah, bacalah la ilaha illallah. Nah, itu ada tekniknya. Tekniknya disembunyikan oleh periwayat hadis, periwayat ilmu zikir yang nanti antum cuma dapatkan sama mursyid tariqat. Itu tekniknya gimana? Supaya kalimah ini bisa menggoncang isi kolbu. Iza zukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah, kolbu bergetar. Nah, itu ada tekniknya Pak. Farafa'na aydiyana, lalu kami mengangkat tangan kami dan baca la ilaha illallah. Selesai, apa kata Nabi? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allahumma innaka ba'astani bihadhil kalimah wa amartani biha wa wa'adtani 'alaiha al-jannah wa innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabb, Engkau telah mengutusku dengan kalimat la ilaha illallah dan memerintahkanku untuk menyebarkan kepada umatku, dan Engkau menjanjikan siapa yang membacanya pasti masuk surga. Sesungguhnya Engkau tidak tukhliful mi'ad, melanggar janjimu. Maka semua yang hadir itu dijamin masuk surga sudah. Orang yang hadir saat itu dijamin masuk surga. Ini salah satu metode. Metode apa namanya? Metode talqin. Ada metode yang kedua.